Selamat bertemu kembali seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Dan pagi ini sebelum memulai aktivitas kita membaca firman Tuhan kembali. Tertulis di 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Berkati kami dan kami mau membaca firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengajari kami supaya kami memahami firman yang akan kami baca dan kami dengarkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita 1 Petrus pasal 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu benar-benar selalu ada buat kita. Kehadirannya ditunjukkannya dengan mata yang tertuju kepada kita dan telinganya yang selalu mendengar permohonan kita. Jika manusia hanya mampu melihat yang tampak dari luar saja, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam isi hati kita. Mata Tuhan tertuju artinya bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita dan seluruh kehidupan kita. Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Tuhan tahu semua persoalan dan pergumulan kita. Tuhan tahu semua pergerakan hidup kita. Telinga Tuhan juga fokus untuk mendengar serta memperhatikan permohonan doa orang-orang benar yang minta tolong kepada Tuhan. Artinya bahwa sesungguhnya setiap seruan yang kita naikkan pasti didengar oleh Tuhan kita. Tetapi sebaliknya di dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 18 saya baca dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hati seseorang, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan tidak mau mendengar seseorang yang memiliki niat jahat dalam hatinya. Tuhan hanya mau mendengar orang-orang yang benar-benar tulus dan benar-benar baik dalam hatinya. Artinya pada saat mata Tuhan melihat adanya sikap hati yang tidak baik dalam kehidupan kita, maka telinganya pun tidak mau mendengar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat jahat tidak harus membunuh, mencuri atau memukul seseorang. Tetapi melukai hati seseorang, membohongi orang, itu juga adalah merupakan kejahatan yang sering dilakukan oleh setiap orang. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana supaya kita menjadi orang benar. Menjadi orang benar tidaklah mudah. Lebih mudah menjadi orang baik daripada menjadi orang benar. Menjadi orang benar berarti harus bersedia melawan arus demi kebenaran. Mampu bertahan ketika disalah mengerti. Dan tidak berusaha menyenangkan semua pihak. Orang baik selalu disenangi, namun orang benar seringkali dijauhi. Orang benar sering dibenci, orang benar sering dicaci maki. Tetapi ingatlah bahwa seorang dokter harus menyayat kulit dan menimbulkan luka dan rasa sakit pada saat operasi untuk menyembuhkan pasiennya. Demikian juga kita. Menjadi orang benar harus melampaui semua rasa sakit yang mungkin akan kita terima karena kita mau menjadi orang benar dan menegakkan kebenaran. Sekarang di tangan kita sekarang ada pilihan. Kalau mau menyenangkan orang, jadilah baik. Tetapi kalau mau menyenangkan Tuhan, jadilah benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sungguh adalah Allah yang penuh kasih dan baik. Dia mengasihi umatnya yang hidup benar, yang hidup taat, dan yang hidup takut akan Tuhan.
Hizkia dan Musa adalah dua contoh orang yang benar. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Musa sebagai orang benar, dia adalah orang yang beriman. Keduanya telah mendapat belas kasih dari Tuhan. Hizkia adalah Raja Yehuda yang terkenal karena kesalehannya, sama seperti pemerintahannya. Dia telah melakukan banyak perubahan, banyak perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan ia meremukkan tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dijadikan ilah oleh bangsa Israel. Dan ketika Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, melalui Nabi Yesaya, Tuhan melihat kesungguhan hati Hizkia memohon kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permohonan karena dia orang benar. Dia sembuh. Tuhan memperpanjang usianya hingga 15 tahun lagi. Sedangkan Musa adalah salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir dan membimbing mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan juga bersedia mendengarkan Musa, mengabulkan permohonan Musa karena dia adalah orang benar. Dengan tidak membinasakan Israel ketika bangsa itu bersalah, membuat anak lembu tuangan, menjadikannya sebagai ilahnya. Tuhan Allah hendak membinasakan mereka, tetapi Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dengan memohon kepada Tuhan. Karena dia orang benar, maka Tuhan mendengarkan permohonannya. Dan perkataan Musa berhasil membuat Tuhan mengurungkan niatnya. Dan Israel tidak dimusnahkan. Ketulusannya lah yang telah melunakkan hati Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana mata Tuhan tertuju kepada orang benar, sehingga Tuhan berbelah kasih dan mau mengabulkan doa mereka. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini juga berlaku bagi kita. Tuhan akan mendengar setiap doa permohonan kita jika kita mau hidup benar, jika kita mau tunduk di kaki Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu, tunduk di kaki Tuhan, hidup benar, supaya apapun yang kita teriakkan kepada Tuhan, yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini yang sudah mengajar kami, supaya kami mau merendahkan diri kami dan tunduk di kaki Tuhan dan percaya kepada janji-Mu. Kami mau hidup benar supaya setiap permohonan kami Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dalam kehidupan kami ini, proses kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengarlah doa kami ini. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Kiranya ini menjadi penguatan bagi kita untuk hidup benar. Tuhan memberkati. Amin.